Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jangan lupa isi perut kalian biar kuat menghadapi dia yang lebih rumit dari teka-teki. Bahas mobil lagi nih, merupakan jelmaan dari Ford Ranger dalam bentuk SUV. Ya, Ford Everest 4x4 tahun 2011. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweetomotive, Make It Sweet. Ford Everest tahun 2011. Generasi ini lebih dikenal sebagai TDCi. Ya, sebelumnya Sweetomotive pernah membuat video mengenai Ford Everest juga, Sweet. Tapi yang TDI. Nah, bisa klik video yang di sini ya. Terus bedanya apa sih TDCi sama TDI? Beda huruf C-nya doang, Sweet. Ya, itu dimana TDCi ini adalah kepanjangannya itu Turbo Diesel Common Rail Intercooler. Ya, sudah jelas ya berarti bedanya di mana TDCi dengan TDI. Yang TDCi itu common rail mesin dieselnya, nah yang TDI masih diesel konvensional. Nah, juga ada bedanya nih di turbonya, yaitu kalau yang TDCi ini sudah menggunakan turbo yang variabel geometri turbo, kalau yang TDI belum. Fokus di mobil yang bersama saya ini ya, Sweet, merupakan Ford Everest TDCi tahun 2011 yang varian 4x4. Setahu saya ini ya, yang varian 4x4 Ford Everest itu ditawarkan di Indonesia hanya dengan transmisi manual, Sweet. Kalau saya cari-cari, saya lihat-lihat kayaknya ada ya unit 4x4 yang matic, kayaknya limited itu. Nah, itu saya nggak tahu bagaimana asal-usulnya bisa masuk sini. Buat kalian yang tahu bisa langsung komen aja di bawah, atau malah kalian punya. Kita coba lebih dekat dengan mobil Ford Everest 4x4 ini yuk, Sweet. Mulai dari interior dulu ya, Sweet. Nah, kita nggak akan review secara lengkap, cuma lihat sekilas saja. Ketika masuk ke mobil ini, kita disuguhi dengan nuansa interior dengan warna beige yang mengesankan mobilnya itu lega dan bergaya elegan. Nah, untuk 4x4 nih ya. Nah, ini nih di sini ada tuas untuk 4x4, ada mode 2H, 4H, 4L dan juga N itu netral. Itu nggak bisa jalan kalau masuk ke netral. Kayak perasaan kamu ke dia, stuck di situ-situ saja, nggak kemana-mana. Dan dengan nuansa yang lebih mewah ya untuk Ford Everest yang TDCi ini, dari dashboardnya banyak nih yang lebih mewah daripada yang TDI. Terus bentuk setir juga beda, lebih ngotak gini ya kalau yang TDCi bentuknya ngotak. Yang lainnya standar ya. Ini joknya ini sudah kulit. Ya, walaupun beda, biasanya sama ya, sama yang di door trim sini sama di jok itu bahannya sama, tapi ini beda, nggak tahu sih. Ini dikulitin, tapi kata ownernya ini ori masih. Nah, terus di sini untuk kayak ini ya, ini sebenarnya seperti armrest, tapi ini ya memang fungsinya gitu ya kayaknya. Ini enak ya kalau dibuat naruh tangan gini, yang dimana ini bisa dibuka juga sebagai penyimpanan 2 level. Nah, yuk dilanjut, Sweet, kita ke baris kedua. Ini untuk masuk ke kabin, baik dari baris 1, 2 itu disediakan footstep untuk memudahkan naik yang tinggi ya. Ini lantainya, jadi dikasih footstep buat naik gini supaya tambah mudah. Tapi kurangannya itu nggak dikasih ini pegangan tangan nih di sini, baik di pilar B maupun di pilar A untuk pegangan gini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa masuk ya. Masuk ke dalam baris kedua ini masih disuguhkan dengan nuansa beige juga ya, dengan kelegaannya ini ya. Nggak ada masalah untuk kaki, tapi untuk kepala ini mungkin yang tingginya 170 cm ke atas kemungkinan ada masalah di bagian ruang kepala. Dan untuk urusan AC nih, baris kedua dan ketiga nggak usah khawatir, di
sini disediakan double blower yang di mana setiap sisinya itu ada satu dan sampai ke baris ketiga. Oke Sweet, lanjut ke bagian baris ketiga ya. Seperti ini ya, pintunya buka ke samping karena ada konde. Nah ini kebetulan kondisi joknya lagi dilepas, aslinya ada bawaannya, cuman seperti khas SUV leather frame ya, untuk baris ketiga pasti bermasalah di bagian ruang kepala, headspace. Nah ini bisa dilihat seperti ini. Kalau menurut saya dari segi interior Ford Everest TDCi ini 4x4 ini mengesankan elegan, lega gitu ya Sweet, tapi dengan warna nuansa beige gitu. Kalau buat kotor-kotoran kita turun terus masuk gitu agak sayang kalau kotor ya. Nah kalian juga boleh kasih nilai di kolom komentar mengenai interior dari Ford Everest TDCi ini. Kita lanjut Sweet mengenai sekilas tentang eksterior dari Ford Everest TDCi 2011 ya. Nah ini desainnya memang yang paling mengotak di antara yang lain. Di antara kompetitornya itu Ford Everest ini mempunyai desain yang paling kotak. Nah tapi tidak memberikan nilai minus. Justru di situ letak ciri khas sebuah Ford Everest yang desainnya mengotak dengan konde di belakang. Tapi setelah generasi yang ini ya, yang basisnya menggunakan Ford Ranger T6, yaitu bentuknya masih lumayan mengotak, tapi ciri khas kondenya itu hilang. Beneran Ford Everest ini enak banget dipandang ya Sweet, apalagi untuk dimiliki. SUV banget bentuknya. Nah dari eksterior ini Ford Everest tidak jauh meninggalkan dari basisnya, yaitu Ford Ranger, dan bahkan dengan Mazda BT50 yang merupakan kembaran dari Ford Ranger. Bisa dibilang ya, Ford Everest itu merupakan bentuk SUV dari Ford Ranger dan Mazda BT50. Lanjut Sweet, kita bahas mengenai mesin dari Ford Everest tahun 2011. Ya, kita buka dulu ya ini. Kita lihat. Berat sekali ini kap mesin. Walah, ini tongkatnya di sini. Perlu usaha memang untuk membukanya. Wah, ini ya. Sangat padat terlihat di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai mesin untuk TDCi ini merupakan diesel common rail. Beda dengan yang TDI ya. Kalau TDI itu diesel konvensional. Untuk Ford Everest ini mesinnya ditawarkan hanya satu varian saja, yaitu 2500cc diesel yang sudah common rail ya, yang TDCi ini. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 142 horsepower pada 3500 rpm dan torsi maksimal sebesar 330 Nm pada 1800 rpm. Memang kalau dibandingkan kompetitornya angka itu masih di bawahnya, tetapi kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang TDI, angka itu jauh lebih meningkat ya daripada yang TDI. Memang menjadi yang lebih baik di antara yang lain itu bagus, tetapi lebih bagus lagi menjadi lebih baik dari diri sendiri di masa lalu. Sayangnya mesin 3000cc diesel itu nggak dimasukkan ke Indonesia Sweet, jadi nggak apa, ke bagian yang ini aja. Nah ini kan mesin dieselnya sudah common rail yang sudah menggunakan injektor. Nah ini nggak bisa mengkonsumsi solar busuk. Bisa, tapi dengan cara kayak gini nih, ditambahi filter ya. Nah jadi double filter, yang kemudian double filternya ini dioperasikan menggunakan rotak sendiri, yang dimana rotak ini fungsinya itu menyedot bahan bakar ke double filternya biar masuk ke situ. Nah gitu caranya kalau mau bisa mobil ini menenggak solar busuk. Tapi kalau belum ada double filternya, mending cari aman aja deh, nggak usah diisi solar busuk. Feel berkendara menggunakan Ford Everest TDCi 4x4 tentu SUV banget dari segi visibilitasnya, dan juga dari posisinya ini tentu SUV dengan ciri-cirinya yaitu tinggi. Urusan pengendalian sangat baik untuk sekelas mobil SUV leather frame yang memiliki bentuk mengotak. Dengan tambahan konde di belakang pula, mobil ini termasuk mudah nurut ya buat dikendaliin.
dengan torsi maksimal 330 Nm mampu menggerakkan roda membawa mobil sebesar ini dengan mudah tentunya. Angka 330 Nm diraih di 1800 rpm. Asik nih buat jalan lurus, gak bakal kehabisan nafas. Kita gak perlu becek gas dalam-dalam, mesin gak perlu meraup di rpm yang tinggi untuk mendapatkan torsi maksimal. Ya, apalagi ini dibuat naik gunung juga kuat pastinya, sesuai kayak namanya ya, Everest. Untuk varian 4x4 ini jelas sangat membantu ya, memudahkan penggunanya kalau semisal melewati medan-medan off-road atau jalan yang kurang begitu bagus. Yuk Sweet, kita bahas mengenai perawatan dari Ford Everest TDCi ini. Masih sama ya ownernya kayak yang video sebelumnya, yaitu Mas Rian Jastro. Rene Li. Halo, sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya ini keadaannya luar biasa ya. Luar Kemarin biasa. kita nggak pakai masker, sekarang kita betul. pakai masker. Iya. Sekarang kita pakai masker. Ya, ini yang sama ya kayak video sebelumnya yang Ford Everest TDI sama Ya. nih. Dia punya unit TDI dan unit TDCi. Ini kebetulan yang punya Bapak yang punya sampean sendiri itu yang TDI. TDCi. Oke, kita hujani dia dengan berbagai pertanyaan sih. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama dulu mengenai fast moving parts, yang partnya ini apa cepet banget pergantiannya. Kayak pertama filter oli ini Mas, bagaimana? Filter oli biasanya bapak saya memakai aftermarket dengan merek Market itu kalau nggak salah Motocraft. fotograf. Ya, Ini untuk carinya ini secara offline dan online itu gampang ya intinya carinya. gampang. Kalau masalah masalah itu gampang. Juga kita di lokal mesti ada. Harganya juga Harganya nggak mahal ya. Kalau- Intinya maksudnya masih bersaing sama kompetitor lah, maksudnya kayak misal filter olinya punya Pajero, punya Fortuner, itu harganya juga sekitar segitu gitu. ya mungkin sama dua mobil itu mungkin kita bersaing, mungkin lebih murah yang ini ya. Malah lebih murah. Iya, soalnya kita memakai aftermarket. Oh iya. Biasanya kalau kita ganti filter oli Mhm. itu biasanya 10.000 Kilometer. kilometer. Berarti ya ibaratkan satu atau dua kali ganti Dari oli Nah, baru ganti filternya ya. filter ya. Lanjut nih untuk part selanjutnya itu filter solar. Ya. Bisa dilihat coba, Siap. dibukakan. Wah, berat Wah, ini. berat sekali. Sangat berat. Sangat berat ini. Waduh. Biasanya pada pakai itu Mas Untuk filter gas, solar. gas spring yang kayak shockbreaker belakang pintu itu loh. Oh iya, yang Bagasi. langsung Buka naik sendiri ini ya. Itu biasanya pada pakai itu. Biar nggak ini ya, Nggak biar berat. nggak mengeluarkan effort yang lebih. Nah, betul. Nah, ini kita bahas filter solarnya. Di mobil ini sudah ditambahi ya filter solarnya, bisa jadi double. Double filter. Yang aslinya cuman Satu single filter ya. Di sini kan soalnya kondisi ya. kondisi cari aman aja lah. Nanti kalau kita pergi sewaktu-waktu kita pergi ke pelosok atau kemana dan itu harus Adanya cuman Adanya solar cuma yang solar solar busuk, busuk ya. ya kita bisa pakai itu. Kalau misalnya kita udah di daerah-daerah ya kayak seperti ya daerah besar ibu kota gitu, mungkin kita Harus bisa ada pakai Pertamina Deck. Soalnya gampang ya carinya. ya soalnya mobil ini itu sudah pakai injektor. Ya, jadi nggak boleh sembarangan Ya. minum solar busuk. Busuk. Boleh, tapi kalau misal sudah ditambahi Double filter. double filter. Nah, itu Ya. untuk filter solarnya sendiri nih, carinya gampang nggak sih spare partnya? Kalau filter solar, kalau yang ori itu gampang Mas, yaitu kembali lagi ke aftermarket Mas. Ke aftermarket ya. Iya, ke Intinya aftermarket. yang nggak ori tapi kualitas juga nggak main-main ya. Iya, Intinya juga nyarinya lebih mudah kalau yang Mudah. aftermarket. Kalau yang ori mungkin bisa dapat, cuman mungkin lebih susah ya. betul. Iya, lebih susah dan lebih berharga. Mungkin harganya Harganya juga lebih lebih mahal. Iya. Ya.
Ya betul. Untuk harganya yang aftermarket ini mereknya sama kayak filter olinya tadi ya? Iya, Ya sama. itu sama, dan harganya berarti juga bersaing Iya, ya kan sama kompetitornya, dia nggak lebih mahal atau Iya. mungkin bisa lebih murah. Terus di sini kalau yang buat double filter kita pakai Hyundai H1. Nah, tambahannya itu ya, Ya, tambahnya di sana kita lengkapi dengan rotat. ya Itu biar fungsinya supaya narik BBM-nya itu ya, iya, solarnya. narik solarnya itu lebih cepat biar nggak ada. Kan aslinya cuma satu, Ya, dua kan dua berarti harus lebih. tambah lagi. Ya, nanti kalau nggak dikasih filter apa Rotak rotak itu nanti saterannya kurang. berat. Jadi intinya nambahnya pakai punya Hyundai H1 kalau buat mau tambahi apa double filter. Ya mungkin nggak H1 Juga bisa, mungkin yang lain bisa. ya, tapi kalau saya ini punya bapak saya udah pakai punya H1. Mantap. Kemudian part selanjutnya nih, kampas rem ya kan. Ya. Ya kan apa spare part yang keamanan ya kan. Iya. Itu gimana? Susah, mahal atau bagaimana? Atau malah mudah dan murah? Ya, kalau masalah apa itu kampas rem Ya. itu ya kita kembali lagi ke aftermarket lagi, Aftermarket Mas. lagi. Yang penting kualitasnya oke gitu Ya, aja ya. kita nyari aftermarket tapi ini yang nomor 1. Harganya mungkin ya lebih murah daripada yang ori ya, Mas ya. Iya, jelas itu pasti. Ya, Ford kan kalau di Wonosobo kan jarang. Sekarang Kita juga kalau beli yang aftermarket kita pesan online. ya itu Tapi kita nggak pesen ke bengkel resminya. resmi. Jadi kita pilih yang after. yang aftermarket. Dan kalau satu setnya itu misal belakang doang itu berapa Mas? Untuk kampas remnya? sekitar satu Satu juta. juta lebih, Mas ya. Ya, Satu, depan ya juga. bisa lebih bisa kurang lah. Sekitaran segitu. Ya siapin aja 3 juta untuk Depan satu belakang. set depan belakang gitu Betul. ya. Iya. Lanjut ke kerusakan karena kelalaian gitu ya. Ya, oke. Pernah nggak sih apa kan biasanya dari olinya itu keluar asap gitu ya, Asap, kayak ya. dari kasketnya itu Ya. pernah belum? Alhamdulillah Belum pernah. Mas. Nah, misal Jangan sampai. jangan itu sampai. paling enggak kalau apa sampai ngobos itu ya perlu duit gak sedikit ya, Mas. Iya kayaknya. Terus pokoknya sebisa mungkin kalau mempunyai mobil Ford Everest ini ya sebisa mungkin jangan sampai ngobos. Oh iya. Jadi harus ini ya rutin dalam mengganti oli, filter oli, Ya. dan juga rajin dicek ya untuk ininya apa packingnya Ya, supaya nggak betul. bocor. Ya, Nah, gitu. ya paling parah ya itu kalau sampai Pernah dulu. keluar busuk itu injektornya nanti mampet. Ya itu ya yang rawan. Tapi alhamdulillah ini belum pernah. Hampir. Hampir. Terus langsung sama bapak saya langsung beralih ke Pertamina Deck. Oh itu. Jadi Jadi lebih aman. aman. Katanya ini pertama dulu waktu dapat langsung kena masalah nih, apa ya? Itu masalah itu apa ya? Klep Kalau nggak salah itu klepnya patah. patah. Waduh. Patah berapa ya? Tapi saya lupa. Apa? Terus bahannya silhouette itu apa namanya saya lupa. Itu juga pernah pecah. Ya itu dari sebelumnya ya. Maksudnya dari pertama dapat gitu. Kayaknya ya, tapi tahu udah mulai kelihatan itu setelah ya Dipakai setelah sama- dipakai sama bapak saya baru kelihatan. baru kelihatan. Ya. Dan makanya paling baru sebentar tapi langsung kayak gitu mungkin dari pemilik sebelumnya ya bisa Ya, jadi mungkin ya. kurang rutin dalam mengganti oli beserta dengan filter olinya. Iya. Itu sangat penting itu untuk mobil diesel ya. Lanjut ke penyakit-penyakit dari kaki-kaki dan suspensi Mas, mungkin ada kan, barusan mesin sudah. Ya. Dan coba kita bahas untuk kaki-kaki dan suspensinya nih, apa pernah ada penyakit atau bermasalah di mana gitu. Oke, kita mungkin bisa sambil lihat gini ya Mas ya. Oh iya betul. Kita Peleknya. di sini pakai pelek ori Ford. Oh, Di sini kita pakai ring 16, ukuran ban 265/70. Kalau nggak salah itu orinya 265/65. ya orinya segitu. Ya. Jadi kelihatan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ini juga pakainya ban AT. Heeh. Kalau dulu ini sempat pakai ban MT. MT. Terus sama bapak saya kurang nyaman ganti AT. Anti AT ya betul. Karena dipakainya buat harian di Nah, jalan Jalan raya. raya, betul. Nah ini di lift up gak ini? Kalau nggak salah itu 5 cm, kalau nggak 3 cm Mas yang depan. Ya depan. Kalau nggak salah lo ya. Nah, Kalau yang belakang itu 5 cm ya. 5 cm. Terus Ya. dikeluarin dikit nggak gitu? Di apa? Kasih spacer atau Ini gimana? pakai adaptor. Ya adaptor itu Dikeluarin dikeluarin. berapa senti? 2 cm kalau nggak salah.
nggak terlalu masuk ke fender. Oh iya, nggak terlalu kesana kan? Iya betul. Betul. Ini kalau ibarat itu orang Jawa itu press fender. Nah, gitu. Press. Gitulah intinya Iya. di dalam kondisi standarnya itu bannya itu malah kayak masuk ke dalam fender, terlalu masuk ke dalam fender. Nah, terus pernah mengalami masalah nggak untuk buat kaki-kakinya ini dan suspensi? Kalau suspensi ini bapak saya sudah ganti Heeh. pakai Amada Extreme. Ya. Terus ini alhamdulillah kalau masalah kaki-kaki alhamdulillah aman. Aman. Mungkin ya selalu cek terot, cek ball joint Joint. itu mungkin selalu dicek rutin setahun sekali atau berapalah atau Iya. sebelum perjalanan Tergantung jauh. kilometer juga ya. Ya itu mungkin ya alhamdulillah belum pernah sampai Yang fatal gitu Iya. maksudnya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang penting rajin dicek saja. betul. Berarti inti untuk suspensinya itu diganti karena ditinggikan ya, bukan karena rusak. Betul. Ya betul. Ya. Nah, berarti nggak ada masalah untuk kaki-kaki, suspensi untuk mobil Ford Everest TDCi ini mantau. Kemudian tambahan lagi nih untuk mesinnya ya. Nah, untuk harga injektor Mas, kayaknya Mas Rian Castro ini tahu ini harga injektornya ini. Masalah Empat biji. ya masalah injektor ya Mas. Masalah Ya, injektor itu injektor. kalau nggak salah itu satu bijinya itu 3 sampai 4. Satu biji. Ya, 3 Bukan 4 biji itu. bukan. Pokoknya kalau beli 4-4-nya itu ya mungkin bisa dapat motor satu Mas sekarang. Iya, Mas. betul ya. Bisa Iya. dapat motor satu mungkin. Iya. Dan itu tergantung merek juga ya. Betul, ya. Mau injektornya merek apa gitu, setiap merek berbeda Beda harga. harga, Betul. Beda harga dan beda kualitas. Ya, yang Juga penting itu nanti paling susah itu kalibrasinya Mas. nah, betul. Kalau beli itu nggak langsung Nggak pasang. ya pasang tapi di Kalibrasi dulu. Ya, itu paling susah. Itunya yang paling susah. Nah, ini kita ngomongin sedikit tentang konsumsi bahan bakar. Nah, ini gimana Mas Aster? Mas ini irit atau bagaimana atau boros? Ya kalau saya Kalau Mas Kan- Rian Castro sendiri bagaimana? kalau saya kan pakainya yang TDI Mas. Ya, TDI itu kalau nggak salah dalam kota itu 110 mungkin ya. 110 kayaknya. Nah, terus kalau yang TDCi ini Kalau yang TDCi ini itu 112. bisa 112 Kayaknya, dalam kota. ya. Dalam kota luar kota? Dalam kota. Dalam kota. Ya, soalnya kalau luar kota saya jarang hitung sih Mas. Jarang itu ya. Ya. Intinya lebih irit yang ini. Ya, Jauh. lebih irit jauh sama yang ini. Juga tenaganya kalau Nah, torsinya itu mantap 330 torsinya istimewa. Newton-meter. Pak. Apalagi manual ya kan? Ya, manual. Kalau yang Matic itu kalau nggak salah konsumsi BBM-nya itu Lebih boros lagi. 1,8. 1,8 1/8 itu di dalam dalam kota. Wah, cukup boros ya untuk Ya, sekelas mobil diesel betul. dengan mesin diesel. Ya. Itu kalau nggak salah loh Mas ya. Iya, Saya ya apa jarang kira-kira hitung. aja. Ya, kira-kira aja. Mas. Terima kasih Mas Rian Castro sudah dikasih kesempatan sekali lagi Sama-sama, untuk mengulas Mas. mobilnya yang sama-sama Ford Everest, Ya. tapi yang TDC ini yang kali ini punya bapaknya Mas Iya. Rian Castro. Udah ya, Mas. Iya, semoga Mas Rian Castro selalu diberi Amin. kesehatan, diberi kekuatan Amin. untuk menjalani hidup. Wah, Amin. biar kuat nih kayak Ford Oh, Everest-nya. siap Mas, siap pokoknya. Ya udah, gitu Oke, saja Mas siap. Rian Oke, Castro. siap. Makasih Mas. Oke. Selesai sudah bahasan kita mengenai Ford Everest TDCi tahun 2011 ini yang varian 4x4. Nah, mobil SUV leather frame dari pabrikan asal Amerika dengan harga pasaran di bawah 200 juta rupiah ya. Memang untuk Ford Everest yang TDCi ini butuh perhatian ekstra ya, lebih rutin lagi untuk perawatannya dibanding yang TDI. Tapi sudah dijelaskan barusan untuk perawatan mengenai perawatan mobil Ford Everest TDCi ini mudah ya, nggak sulit lah intinya. Sudah dipermudah dengan adanya part aftermarket yang berbagai merek dan harga bersaing pula, dan juga dipermudah dengan sistem belanja online. Mobil untuk harian, untuk luar kota, untuk melewati medan jalan yang kurang baik dengan rasa tetap nyaman khas Amerika, Ford Everest jawabannya.
Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian menyukai video ini, silakan untuk tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Swetomotif di sosial media, Instagram @swetomotif_id, Facebook swetomotif.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!